kapal sudah mulai cukup lama untuk dipakai sebagai alat transportasi atau performa mesin dan badan kapal yang semakin lapuk. Jika sudah seperti ini, kapal-kapal ini akan dibuang di kuburan khusus karena sudah tidak dapat dipakai. Dengan dibuang ke kuburan kapal, mesin-mesin kapal itu bisa dipisah dan dijual kembali. Penasaran bagaimana lokasi kuburan kapal-kapal terbesar yang ada di dunia? Simak video ini sampai habis ya. Yang pertama adalah kuburan kapal di Aliaga, Turki. Di kota Aliaga ada sebuah kuburan kapal yang sudah afkir. Memang, Turki lumayan terkenal sebagai negara yang menampung bangkai-bangkai kapal pesiar dari seluruh dunia. Dan ternyata di kota Aliaga lah pusatnya. Di kuburan ini kapal-kapal pesiar yang mewah itu akan dibongkar mesinnya dan dijual kembali sebagai mesin rongsokan. Untuk menampung bangkai kapal-kapal di kota Aliaga ini ada sebuah pelabuhan khusus yang cukup besar. Beberapa contoh bangkai kapal yang disimpan di kuburan ini adalah Carnival Inspiration, Carnival Imagination, Carnival Fantasy, Sovereign of the Seas milik Royal Caribbean, dan masih banyak lagi kapal pesiar yang harganya mencapai ratusan juta dolar per unitnya. Kabar terbaru dari sang General Manager Asosiasi Pendaur Ulang Kapal Turki, Ersin Kaptan, mengatakan kalau kuburan bangkai kapal ini semakin penuh selama masa COVID-19. Karena efek COVID-19 inilah, tukang besi yang bekerja di kuburan kapal ketiban rezeki yang semakin banyak dan tidak terduga nilainya. Untuk itulah 2020 hingga sekarang ini tahun terbaik mereka. Jadi setiap ada krisis yang mempengaruhi industri travel maritim, mereka lah yang malah menanti keuntungan. Selanjutnya ada kuburan kapal yang ada di Bay of Nouadhibou. Kuburan kapal yang satu ini ternyata di Mauritania, sebuah perairan yang paling terkenal di dunia selama ini. Bahkan di kuburan kapal satu ini disebut sebagai kuburan kapal terbesar karena sudah menampung lebih dari 300 kapal di area ini. Di area kuburan kapal inilah kamu bisa mendapati berbagai jenis bangkai kapal tergeletak di area daratan maupun perairan di sekitarnya. Kuburan kapal di teluk ini berasal dari seluruh dunia yang ditelantarkan begitu saja selama 80 tahun terakhir. Tepatnya setelah era nasionalisasi industri perikanan di negara tersebut, salah satu kapal yang paling terkenal yang terlantar di sini adalah United Malika. Namun ada yang beda nih dari Bay of Nouadhibou dengan kuburan kapal lainnya. Kuburan yang satu ini menimbun begitu banyak bangkai kapal yang telah dibuang karena kapal-kapal itu merupakan korban otoritas maritim. Dari otoritas itu beberapa kapal tiba-tiba saja ditolak masuk dan ditelantarkan begitu saja tanpa melewati seleksi penolakan. Alasan terbesarnya karena para petugas menerima suap dari masing-masing saingan kapal yang dibuang itu. Selanjutnya adalah kuburan kapal Laut Aral. Laut Aral ini sebenarnya lebih dikenal sebagai kuburan kapal-kapal yang berasal dari negara Eurasia yaitu Uzbekistan. Dulunya Laut Aral ini dipakai sebagai area khusus nelayan untuk menjaring ikan dan menjualnya. Area itu dulu sangat padat dengan aktivitas para nelayan yang cukup sibuk, namun kini area ini sudah diubah menjadi kuburan kapal oleh pemerintah Soviet. Pemerintah juga mengatur agar dua sungai terdekatnya menjadi lahan irigasi untuk gurun yang ada di sekitarnya. Dari sanalah mereka memproduksi kapas. Saat ini Laut Aral mulai menyurut sejak tahun 1960-an. Dan karena semakin menyusut, Laut Aral kini terbagi menjadi dua dan kini lebih dikenal sebagai Laut Aral Utara dan Laut Aral Selatan sejak tahun 1987 hingga sekarang. Selanjutnya ada kuburan kapal Alang Shipbreaking Yard. Kini, Alang Shipbreaking Yard juga disebut sebagai kuburan kapal terbesar yang ada di dunia. Kuburan kapal ini terkenal sejak beberapa bagian dari India termasuk Gujarat yang mengoperasikan bisnis pembongkaran dan penjualan mesin bekas kapal-kapal yang sudah pensiun. Bahkan dari bisnis itu, pihak yang memegang kendali kuburan kapal Alang Ship ini telah membongkar hampir 50% dari seluruh kapal-kapal di dunia. Kuburan kapal ini terletak di Teluk Hambat dan jaraknya lebih dari 100 meter di sepanjang pantai Alang. Di pusat kuburan kapal inilah para pekerja membongkar mesin-mesin kapal yang bisa dijual kembali dalam berbagai jenis dan ukuran mesin. Mereka bersedia membongkar semua jenis kapal juga termasuk ferry, kapal kontainer, kapal penumpang, kapal super tank besar, dan jenis-jenis kapal lainnya. Menurut laporan terakhir, sekarang ini sudah ada total 6.900 kapal yang sudah dibongkar di tempat galangan kapal ini selama 3 dekade terakhir. Saat ini, tempat pembongkaran kapal di India ini bisa memecahkan setidaknya 450 kapal setiap tahunnya dan sudah